Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kepada Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai untuk kajian pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Mari dengan membaca surah Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi untuk malam hari ini sedikit kultur masuk ya. Ini juga penting ya menurut saya. Judulnya kodok puasa dan kafarat ya. Jadi saya menyampaikan ini untuk memberikan pengetahuan ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih bingung ya tentang kodok puasa. Kodok puasa karena meninggal, hamil, sakit, safar dan sebagainya. Ya, jadi mungkin masih banyak yang belum misal karena hamil, menyusui atau karena sakit, berarti misal tidak puasa, ya puasa Ramadan maksudnya, nah itu nanti wajib kodok enggak, diganti enggak, atau cukup membayar fidyah atau bagaimana? Nah ini akan saya bahas ya. Ada beberapa hal yang mewajibkan kita melakukan kodok puasa dan membayar kafarat. Jadi kodok puasa itu mengganti ya, jadi mengganti dari yang kita misal puasa Ramadan kita tidak bisa melaksanakan, nah kita ganti di hari lain, itu namanya kodok. Kemudian kafarat itu penggantian benda, penggantian benda. Jadi misal memberi makan orang miskin, itu kafarat. Beberapa hal yang mewajibkan untuk kita melakukan kodok ya. Yang pertama adalah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, jadi orang yang masih memiliki tanggungan hutang tapi sudah meninggal dunia. Nah itu gimana? Nah, jadi misal pas puasa Ramadan itu puasanya tidak penuh, ya, misal ada yang bolong gitu kan. Kemudian setelah Ramadan dia masih punya hutang puasa dan sudah meninggal dunia, jadi masih memiliki tanggungan. Nah itu yang masih memiliki tanggungan yang sudah meninggal dunia. Nah, tapi yang sudah meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan hutang, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin. Ya, tapi utamanya adalah
keluarganya atau walinya itu berpuasa untuknya sebanyak hari yang mendatang. Utamanya adalah walinya, keluarganya, ya, boleh anaknya. Kalau misal orang tuanya boleh anaknya, ya. Kalau anaknya boleh orang tuanya, ya. Atau adiknya dan sebagainya, itu keluarganya. Ya. Itu lebih utamanya adalah berpuasa. Ya. Kemudian kalau tidak berpuasa, misal tidak kuat atau mungkin tidak ada yang mau, nah itu boleh kafarat tadi, yaitu kita memberi fakir miskin itu setiap hari yang ditinggalkan itu sebanyak 1 mud. Nah, 1 mud itu kurang lebih 3/4 liter, ya, atau 1 kali makan untuk 1 orang. Nah, hitungannya adalah 1 hari. 1 mud itu 1 hari. 1 hari itu kalau 1 orang miskin itu berarti 3 kali sehari. Nah, kalau membayar fidyah itu kan kurang lebihnya per 1 kali makan kan kalau dipuskan ke uang kan 15.000. Kalau yang kemarin kalkulator zakat itu masih 15.000. Jadi kalau sehari 3 kali itu berarti 45.000. Itu 1 mud atau 1 kali biaya makan 1 orang dalam 1 hari. Ya, jadi tergantung berapa yang ditinggalkan. Misal 30, ya 30 hari tinggal 4. Kalau mau diwujudkan membayar fidyah berarti 45.000 kali 30 hari. Atau yang ditinggalkan berapa hari. Itu ya, itu untuk yang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau meninggal dunia itu tidak langsung bilang sebenarnya. Sebenarnya kita yang punya orang tua apa, nah itu kita harus paling enggak tahu, oh ini masih ada hutang puasa enggak? Gitu ya. Kalau kita tidak mau membayar, kita mau berpuasa, ya, itu dengan membayar fidyah di atas namakan orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini orang yang berhubungan, ya, atau bersetubuh di siang hari saat puasa Ramadan, nah itu hati-hati itu nanti itu ada hukuman itu sebenarnya. Ya. Kalau di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan itu sebenarnya larangan, ya hubungan suami istri di saat siang hari pas berpuasa itu sebenarnya larangan. Ya. Nah kalau sudah terlanjur seperti itu sudah melakukan, itu nanti selain mengkodok puasa mengganti di lain hari, itu juga harus membayar kafarat atau bayar kafaratnya itu memerdekakan budak. Nah kalau sekarang sudah nggak ada, Bu. Ya, memerdekakan budak ya. Itu zaman dulu ya, zaman Rasul dan zaman setelahnya itu masih banyak perbudakan. Itu memerdekakan satu dan mengkodok puasa itu sudah cukup. Tapi sekarang untuk mengganti pembayaran kafarat dengan memerdekakan budak itu diganti dengan kalau mampu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, hukumannya berat. 1 bulan aja berat, Bu. Ya. 1 bulan aja mah bolong-bolong ya. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya jangan berhubungan di siang hari. Ya, berhubungannya di malam hari. Nah, kalau malam hari nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau puasa 2 bulan tidak mampu, nah itu fidyah tadi itu memberi makan, tapi bukan hanya 1 orang, tapi 60 orang miskin, jauh lebih banyak. Ya. Itu ya. Jadi untuk satu kali pelanggaran, misal 1 hari berhubungan, ya hubungan suami istri itu memberi makannya adalah 60 orang miskin dan juga harus mengkodok hari yang ketinggalan. Kalau nggak bilang-bilang, Menurut saya sama siapa? jangan bilang-bilang tapi ketahuan. Kalau bilang-bilang, Gak bilang kalau bersetubuh, kalau nggak bilang kalau berhubungan, atau gimana? bilang umur Gak bilang. Iya, nggak mau ya. Nggak mau. Ya, intinya gitulah. Hukumannya gitu, ya. Yang ketiga, ya, orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, ini mungkin bagi ibu yang sudah
mungkin dari segi umur tidak memungkinkan untuk berpuasa Ramadan, ya, yang berat ya, sangat berat. Kalau puasa sampai 1 hari tidak kuat, nah itu kalau diganti kodok kan juga sama saja nggak mampu ya. Jadi kalau di bulan Ramadan tidak mampu berpuasa 1 hari itu, otomatis mengkodok pun tidak mampu. Nah gitu kan. Nah itu memberi makan orang miskin 1 mud untuk 1 orang sebagai ganti tiap harinya. Nah itu ringan ya, bagi dia. Nah, tergantung ininya. Kalau misal kita tidak mampunya, itu misal baru Ramadan kemarin 30 hari, nah berarti memberi makan selama 30 hari. Gitu. Kalau diteruskan ke uang, ya berarti seharinya misal 45 itu, jadi dikalikan 30. Nah, itu berapa? 1.300.000 nih. Dari itu ya. 1 juta lebih deh. Ya. Itu kalau memang benar-benar tidak mampu, Bu. Ya. Tapi kalau masih mampu, ya itu tetap wajib kalau masih mampu. Yang keempat adalah perempuan hamil dan menyusui. Nah ini yang banyak di ini ya, banyak yang masih bingung untuk perempuan hamil dan menyusui, karena kan banyak banget kasus seperti ini dan masih bingung itu bagaimana. Nah ini 4 mazhab itu berbeda-beda, Bu. Nah kalau ini kan saya ambil dari mazhab Syafi'i. Yang sama itu adalah mazhab Syafi'i dan Hambali, itu pendapatnya sama. Yang pertama, bagi perempuan hamil dan menyusui yang khawatir terhadap dirinya sendiri, ya, jadi dia tidak khawatir dengan anaknya, ya, tapi khawatir dengan kesehatan dirinya sendiri, itu hanya wajib mengkodok saja. Nah, dia hanya mengkodok saja ya, jadi mengganti puasanya, gitu ya. Kemudian jika khawatir terhadap bayi atau khawatir terhadap dirinya dan juga bayinya, nah itu kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, itu dia wajib mengkodok dan juga membayar fidyah, ya, double. Nah harus double, harus 2. Jadi selain mengkodok hari yang ditinggalkan, dia juga harus membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan, itu ya. Kemudian kalau menurut mazhab Hanafi, ya, itu kodok saja, ya, baik khawatir terhadap dirinya maupun terhadap bayi, itu kodok saja. Nah mazhab Hanafi ini yang paling ringan. Nah karena kita hanya mengkodok saja, tidak perlu membayar fidyah. Nah kalau menurut mazhab Maliki, itu bagi yang hamil, ya, dia hamil ya, itu wajib mengkodok saja, Bu. Ya, tapi kalau yang menyusui, nah itu yang menyusui baik dia khawatir terhadap dirinya maupun bayinya, itu dia harus wajib mengkodok dan membayar fidyah double, ya. Itu sama dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang keempat, kemudian yang kelima, orang sakit dan safar. Nah itu sama, ya. Orang yang sakit dan dia tidak mampu, maksudnya sakitnya di bulan Ramadan, dia tidak mampu berpuasa. Ya, maka kalau puasa dikatakan sakitnya akan bertambah. Dan juga orang yang safar, ya, jadi yang melakukan perjalanan jauh, nah itu dia wajib mengkodok saja. Nah, ini mengganti, tidak membayar fidyah. Baik itu tadi, Bu, 5 hal yang mewajibkan kita mengkodok puasa dan juga membayar fidyah. Juga cukup untuk tentunya, monggo rata yang tanyakan. Kalau tidak ada, kita klasifikasi bentar.